Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Bapakku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Bapakku, besar kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Perpulungan sini kelang Yesus Kristus Tuhan ta, ope si benakan mendekatkan kesimpulan perpulungan jauh-jauh kita bermisi sendak. Mari ras kita lebih bertoto sepindu gegah keman Tuhan, bertoto kita. Bapa kami si tundul ibas kini Rajaan Surga, Bapa si melias, Bapa si mada kegeluhan kami, sakan kami bantu wujud Tuhan ibas camberni warienda. Ngoi dalani kami kegeluhan kami sada warienda Tuhan,
lalu berbagai aktivitas kami, baik aktivitas kami di rumah, bagi tak mungkin di kami dai kendai kami darat rumah. Bernienda pe mutar kendu kami pulung menjua-jua di tengah jago kami, pribadi lepas pribadi, ujung katakan kami membantu Tuhan. Maka Bapa tisik hati kami, pakaikan kami waktu guna dekahkan ras merenungkan kata Tuhan, ibas kesimpulan perpulungan jauh-jauh kami. Mari Tuhan kuasa pesahmu si badia, si ngajari kami kehina, sebab itu kami ICP kami si dekahkan kata-Mu, terbatas kalau pemahaman kami karena kata-Mu. Beri kuasa pesahmu si badia, si ngajari kami, mempersikap ukur ras pusuh kami, lalu bagi Bapa kata-Mu, banci dialogkan kami. Man kami pe Tuhan anak manusia pesah kata-Mu, kami hendak anak manusia terbatas, terlebuh kami bas keterbatasan kami hukam. Mari kesah si badia pakaikanlah kami sebagai alat-Mu ibas berngisi sendah pesah kata Tuhan. Ibas kerina kelemahan dan kekurangan kami si ngajari kami. Ngerana dage kam Tuhan, kami kerina anak-anak-Mu nggo sikap guna bagikan kata-Mu. Ibas gelar anak-Mu Yesus Kristus, roh kami tutu ras mengatakan bujur buat. Amin. Perpulungan sini keleng Yesus Kristus Tuhan ta kata dibatasi jadi bahan renungan ta ibas pijijenta minggu enda ibuat ibas padan sedekah nari ibas kitab imamat sada ayat sada setelu, kitab imamat 1 ayat 1 sampai 3. Yugikan kami membantah ibas bahasa Indonesia bagenda nina kata Tuhan membantah ibas aksa enda. Sada ayat sada setelu bagenda nina ibas bahasa Indonesia. Korban bakar. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, harus ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Seijeda pengogenta ibas berni si senda. Seninar resturan perpulungan sini kelong Yesus Kristus Tuhan ta jujua. Salam. Katakan bujur man Tuhan, sebab ibri kena kesempatan membantah tetap banci, muji pulung, muji pebelinkan gelar nasi badia, terlebih ibas sekitar bahan perpulungan jauh-jauh. Seninar restoran sekalenda kita isingatkan mulihi emo karena persembahan, enda si isingatkan. Tema si katakan pas isikapkan gerejaan tanina. Persembahkanlah persembahan si bijilena. Persembahkanlah persembahan yang terbaik. Adi bercakap kita kena persembahan. Agak kami kerina kita na ngome melakukan kencang. Cuman persoalannya apakah ngo ngena ati di bata eda jadi persoalan membantah. Sebab sebab ibas kita sembah ukurna ela ukuran ta, tapi eda ukuran si tentukan di bata. Apakah adi persembahan ta eda secara jumlah enggo eda galang? Ya, mungkin persembahan tenda segalana dari krina kalak sing sembah. Apakah enggo nuduhkan ngena di bata si kecilena? Atau apakah persembahan ta hanya bagian dari yang terkecil? Ekin mencari kita ngasuh beresa. Apakah lawan hati Tuhan? Ya tentu eda. Jadi sada berkumpul. Ras mungkin lala penungkulan si terjadi bas kita. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa persembahan itu baik dan
tidak baik bukan dilihat dari ukuran manusia, tapi persembahan itu dilihat dari Tuhan berkenan atau tidak. Tentu bagaimana Tuhan berkenan itu dapat kita lihat dari bagaimana Alkitab menyaksikannya. Bahan Alkitab kita saat ini adalah kitab Imamat. Kalau kita baca secara keseluruhan, kita dapat lihat kitab Imamat ini berisi dari berbagai macam aturan kehidupan di dalam tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, termasuk di dalam kehidupan menyembah Tuhan. Salah satunya adalah mengenai persembahan. Kalau kita lihat secara menyeluruh di dalam kehidupan bangsa Israel, ada beberapa persembahan yang dapat kita lihat. Yang pertama jadi bahan konteks kita, bahan renungan kita malam ini adalah persembahan bakaran. Ini salah satu, dan ini sering dipakai atau dilakukan ketika membuat penghapusan dosa. Ya, persembahan bakaran dilakukan untuk penghapusan dosa. Kemudian ada persembahan yang lain. Kalau kita lihat di 1 Tawarikh 29, itu ada persembahan khusus bagaimana Raja Daud mengumpulkan persembahan untuk membangun bait Allah. Kemudian ada lagi persembahan ucapan syukur. Ya, seperti contoh pesta panen dalam Keluaran 23 ayat 16. Ini beberapa contoh persembahan di dalam bangsa Israel. Dan dari semua persembahan itu, Tuhan selalu menekankan bahwa persembahan itu yang diberikan adalah persembahan yang terbaik. Ya, bacaan kita adalah pertemuan antara Musa dengan Tuhan, dan pada saat itu Tuhan memberikan sebuah wejangan kepada Musa untuk bangsa Israel untuk disampaikan bagaimana bangsa ini seharusnya ketika datang memberikan persembahan, secara khusus pada saat itu persembahan bakaran. Kita dapat lihat dikatakan bahwa hendaklah mereka datang memberikan persembahan itu. Dan kalau kita lihat secara semua lengkap, ya, kita baca bahwa ada beberapa persembahan bakaran tersebut, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah itu adalah seekor merpati sampai seekor lembu jantan. Ya, itu persembahannya. Ya. Dan dari semua persembahan ini bagaimana? Semua harus kualitasnya terbaik. Kenapa ada merpati, ada domba atau kambing, dan ada lembu jantan? Karena kalau dibuat lembu jantan semua, maka kemungkinan besar bangsa Israel tidak mampu memberikan persembahan. Tetapi Tuhan begitu baik dan adil. Dia melihat bahwa tidak semua sama kehidupan bangsa Israel. Itu maka yang mampu memberikan merpati akan memberikan merpati, yang mampu memberikan domba akan memberikan domba, dan yang mampu memberikan lembu jantan akan memberikan lembu jantan. Tapi yang pasti semua itu kualitasnya harus baik. Kalau di sini dikatakan tidak bercacat. Jadi hari ini ada beberapa kriteria yang harus kita lihat di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita koreksi diri kita. Yang pertama, kita tahu bahwa kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia, mungkin kita bisa menutupinya, dan manusia yang kita berikan umpama hadiah dan lain sebagainya, dia tidak tahu. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita memberi itu kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu. Jadi apa ukurannya baik? Yang pertama ukurannya baik adalah kita memberi itu dengan motivasi yang benar. Ya, ini poin penting yang pertama. Ya, mari selidiki motivasi kita ketika kita memberi persembahan. Apa motivasi kita? Kalau Alkitab mengatakan bahwa kita memberi persembahan itu, motivasi kita adalah sebagai ungkapan syukur kita terhadap pemeliharaan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Ini, jadi itu dilakukan dengan kesadaran. Ya, jadi bukan dengan motivasi yang lain. Ada beberapa motivasi mungkin yang bisa
Pertama, mungkin dengan memberi persembahan. Ya, mungkin persembahan kita itu berbeda dengan orang yang lain dan jumlahnya juga dengan orang lain berbeda. Apa motivasinya? Supaya kita ya diingat. Mungkin supaya kita, oh, Bapak Sianu, Nande Sianu. Ya, kalau ini motivasinya, ini motivasi yang tidak benar. Ada lagi motivasinya yang lain. Apa saudara-saudara? Motivasinya adalah seperti investasi. Bagaimana investasi? Saya memberikan persembahan yang besar, sehingga ketika saya berikan besar, besar juga datangnya. Artinya memberikan persembahan itu untuk mengharapkan berkat yang luar biasa. Ya, ada juga motivasi kita seperti itu. Kemudian ada lagi motivasi yang lain. Apa? Kalau saya tidak berikan kepada Tuhan, mungkin saya dihukum. Artinya apa? Kita memberi persembahan itu karena takut. Ya. Jadi hari ini, mari, yang mana motivasi kita di dalam memberi? Yang benar adalah kita datang memberi itu dengan kesadaran bahwa Tuhan, secara khusus Yesus Kristus sudah menebus kita dan menyelamatkan kita. Dan sebagai ungkapan syukur kita dengan sadar memberikan persembahan. Itu motivasi yang benar. Ini yang pertama. Kemudian ukuran benar, ukuran makuli. Apa yang kedua? Yang kedua adalah ukurannya bagaimana kita memperoleh persembahan tersebut. Ya, kalau bahasa lebih gampangnya, persembahan kita itu dari duit yang dari kerja kita yang halal atau dari kerja kita yang tidak halal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, kalau Anda memberi kepada saya tidak tahu pemberian Anda itu halal atau haram. Tapi ketika Anda memberi kepada Tuhan, Dia sangat tahu dan jelas melihat dari mana sumber dari persembahan yang Anda berikan. Ya, saya pernah juga dengar beberapa jemaat mengatakan seperti ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pak Pendeta, kalau sudah dimasukkan ke kantong persembahan, sudah masuk ke dalam rekening gereja, ya, kan tidak tahu lagi itu uang dari mana. Uang dari pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang tidak baik. Ya, bagi yang mengumpulkan tidak tahu. Tetapi bagi Tuhan, Dia sangat jelas sekali melihat. Kan aneh kalau umpamanya seperti ini. Ya, umpamanya seperti ini. Engko iya lo ke gereja persembahan pengatakan bujur ibas papa siang hari 500.000. Emo tujuna guna pendeta 100.000, Moria 100.000, Permata 100.000, Mamre 100.000. Ya, dan ada itu 5 posnya. Ya, itu tujuannya. Dan sering kan dikatakan kenapa? Karena dia telah menang togel. Kan aneh. Ada orang memberikan ucapan syukur ke gereja karena menang togel. Ya, kan aneh kalau gitu. Jadi poin penting yang kedua hari ini kita diingatkan. Manusia tidak melihat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi Tuhan kita itu melihat persembahan yang kita kumpulkan itu datangnya dari mana. Ya, itu sangat jelas diketahui oleh Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, ya, di sini juga diingatkan. Tadi kita lihat bahwa ada bicara masalah kualitas. Ya, kualitas apa? Katanya tidak bercacat. Itu selalu. Jadi pertama kalau kita mempersembahkan di gereja ini, dulu itu kan memakai kambing atau domba. Sekarang mungkin kita tidak lagi memakai persembahan kambing dan domba, karena ketika itu kita bawa mungkin akan ya sulit juga di gereja kita di KP Tangerang ini, di mana nanti dikumpulkan kan. Jadi itu sudah ditukar dengan ya mungkin dengan uang kertas. Ya. Kualitas apa pertama? Ketika Anda mengumpulkan persembahan dengan uang kertas, ya, marilah siapkan itu dengan apa? Dengan uang kertas yang baik, Bapak Ibu. Ya, harus Anda siapkan dari rumah, harus kita siapkan.
Ya, jangan dulu bercerita masalah berapa besar nominalnya, tapi bagaimana duit kertasnya. Ya, kalau saya memberi kepada Bapak Ibu, saya berikan dengan sudah dikucek-kucek. Ya, walaupun itu harga 100.000. Ya, dengan yang mungkin yang lebih baik, tentu Anda akan lebih menerima yang bentuknya yang lebih baik. Ya, jadi persiapkanlah itu dari bentuk, ya, dari bentuk. Mari kita siapkan. Ya, kami punya kesaksian ada seorang keluarga, suatu keluarga ya, dia selalu mempersiapkan duit persembahannya. Dia tukar duitnya ke bank dengan duit yang baru. Ya, dia tukar dengan duit yang baru. Mungkin harga 5.000, harga 10 atau 20. Itu dia siapkan dari rumah dan dia bawa. Dan ketika dia memberikan persembahan, itu selalu ditaruhnya. Ya, itu menunjukkan, ya, itu dari segi kualitas bentuk itu sudah baik. Kemudian dari segi nominalnya juga harus kita perhatikan. Tadi kita lihat dalam bacaan, kalau secara utuh kita baca kitab Imamat, itu dapat kita lihat dari merpati sampai itu lembu jantan. Artinya tidak semua orang mampu memberikan lembu jantan. Ya, ada orang yang hanya mampu memberikan merpati, tapi dia berikan yang terbaik. Ada orang yang memberikan domba, tapi berikan terbaik. Ada orang yang mampu memberikan lembu jantan, dia berikan yang terbaik. Ya, hari ini kita juga seperti itu. Sebagai contoh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ada sebuah kisah kami baca, sebuah anekdot, ya seperti ini. Pertama dia datang ke gereja, dia berjalan kaki. Ketika dia berjalan kaki, persembahannya 5.000. Dia berdoa, Tuhan berkati. Naik, dia bisa beli sepeda. Setelah dia bisa beli sepeda, ya persembahannya masih juga 5.000. Tapi Tuhan masih berkati. Artinya dia mampu membeli sepeda motor. Setelah dia naik sepeda motor, persembahannya masih 5.000 juga, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kemudian Tuhan juga berkati. Dia bisa mampu membeli mobil. Ya, mobil yang tidak baru, mobil sewa. Tapi persembahannya masih juga 5.000. Terakhir, karena itu yang dikasih Yesus Kristus Tuhan kita, dia mampu membeli mobil baru. Tapi persembahannya masih 5.000, Bapak Ibu yang dikasih Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, perenungannya seharusnya ketika Tuhan memberkati kita lebih berlimpah, seharusnya kualitas persembahan kita juga seharusnya semakin menaik, semakin baik, semakin tinggi, baik secara bentuk dan juga nilai nominalnya. Ya. Jadi persembahan yang baik menurut Tuhan itu. Hari ini kita diajari, mari kita koreksi diri kita. Mari kita merenungkan bagaimana kita selama ini datang dan memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, mari. Kualitas yang pertama adalah bagaimana motivasi hati kita ketika datang memberikan persembahan. Kedua adalah bagaimana kita mendapatkan apa yang kita persembahkan itu adalah dari pekerjaan yang baik atau tidak pekerjaan yang baik. Yang ketiga, ketika Tuhan memberkati kita lebih, maka mari nilai nominal persembahan kita juga semakin lebih baik. Kalau kita sudah diberkati, kan janggal kalau kita hanya memberi merpati kepada Tuhan. Jadi ini dia yang harus kita lakukan. Bahkan di dalam perjanjian baru ditekankan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 1 bahwa kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup. Persembahan apa? Persembahan diri kita. Kenapa? Karena ketika manusianya dirinya sudah mampu mempersembahkan dirinya kepada Tuhan,
Paulus yakin segala sesuatu yang dimilikinya, materi apapun itu, keahlian dan ilmu dan segala sesuatu yang dimiliki, Paulus yakin akan diberikan dari persembahan yang baik. Mari hari ini kita diingatkan, mari kita renungkan, mari kita mengevaluasi diri kita sehingga kita semakin mampu memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari ras kita berdoa di bas pertoto persembahan ras luas Jakarta atau kita. Malam jana meriam kami Tuhan, diberikan kami tetap kesempatan kami banci puluh di bas kami menerusi perpuluh jauh-jauh kami. Amin tapi kami pulung di tengah jauh kami sekala-sekala. Tanda malam meriah untuk kami Tuhan. Mukai perpulung kami persembahan mengatakan tujuh kami membantu. Kalau kamu persembahan enak Tuhan. Bagi bau simrim, simukuri, siminakap. Ras alami kami Tuhan. Adilang ngakin bagi siarap pendu kami nokten persembahan membantu. Ras mari tetap Tuhan. Ajari kami. Lah masuk kami nokten persembahan bagi sinena agen Tuhan. Ras ajari ke gereja Tuhan. Makaikan persembahan sehingga di perpuluh kami. Ibas berniat dari Tuhan, raduras kami, penangking doa sahabat kami kukam Tuhan. Artoto kami kukam Tuhan. Emo nandangi keberadaan situasi kondisi bangsa ras negara kami bagi Indonesia. Si tetap dengan kami berjuang melawan pandemi virus corona Tuhan. Tetap dengan terjadi penularan Tuhan. Seasa budaya lah hanya di negara-negara sejabat, tapi keibas negara kami Indonesia. Maka mari Tuhan, kami lagi sing ajari kami kena, lah banci kaisi aturkan pemerintah kami, banci itaati kami, banci kami patuh, banci kami tetap dari kerina dari kami, di rumah lah kami berkerumun. Bagi pasu-pasu Tuhan, kerina petugas medis. Bagi mungkin ahli sirrahin, mari sampai tilu mereka gagah, mereka kesehatan. Belah masuk dia dari kelengan, ibas merawat kerina senina Tuhan kami si sakit. Mansingo terinfeksi Tuhan, baik gejala ringan, bagi sedang, bagi parah. Mari kami si melawat ia Tuhan. Pas-pas tambar si pesel, belah banci ya sehat menjua-jua. Bagi memang kerina kekelengan kami singgung ngadap tukam Tuhan. Mari kami si ngapuli keluarga belah banci pada sekarang. Bagian Tuhan tentu dampak virus corona tapi lalu hanya terdampak man terinfeksi. Tapi terdampak man kami krina secara khusus man kami ngawan perpulungan Tuhan. Lihat tiga-tiga ngawan perpulungan dulu mau kami irumahkan. Bahkan mungkin PIPHK. Ibas krina pergumulan, ibas krina masalah kami Tuhan. Tidak dulu. Kami do kami perkuatan Tuhan. Ketika kami anak-anak di rumah dan air lahir, kami singajari kami
kami si memberikan hikmat kebeluman kami. Bila arah waktu nas kesempatan silit i rumah ipakaikan kami ngukuri kai kadahin si banci kami. Tentu alu bagai Bapa banci tertanggulangi kerina pergumulan kami. Lama suka Tuhan, tapi tok kami, adik kami si nemani kami, banci dilakukan kami. Ras ajarin hidup kami si kelang-kelangan Tuhan, si ajar-ajaran saling mendoakan bagi bahan PJJ kami warienda. Isikat kendu kami mulihi karena persembahan. Ajari kami makaikan situasi endah, nokkan kekelangan. Epi merupakan sada persembahan. Sidanci ipesak kami guna kami ras sasaranna mankrina kekelangan kami si paksana dari maksana. Mari Bapak tutupkan kami pikrina kekelangan kami. Semungkin paksa dari libas kondisi sakit, dirawat di rumah, entah dirawat di rumah sakit, pasu-pasulu, belah baci, pedas pulih. Tutupkan kami Tuhan, krina senina turang kami. Si mungkin ibas paksa gundari, lid pergumulan, lid masalah sejadi bas kebunuhan. Mereka serta luah Tuhan. Bila panci itulah ia, ibas krina pergumulan, ibas krina masalah yang benar. Bagi Bapak tutupkan kami, ibadah kami, ibas wari minggu sirk ena. Edapi pasu-pasulu, ya kendu kami krina, ilah raduras kami dulu. Bagi Tuhan, instan kami, krina kekeluhan kami, kubah tandu, pasu-pasulu kami, rekendu kesehatan, rekendu kemalaman akhir dan sejahteraman kami. Amin nape paksa kudari, lid pandemi virus corona. Tapi tok kami, kalau ngatir tetap sekendu teman kami. Berniaga bebas istirahat kami Tuhan, pasu-pasulu kami. Enak pertonton kami Tuhan, instan kami, alu metruk ukur kami, anak Yesus Kristus. Singgung ngajari kita dan pertonton Tuhan, nita dan ras. Oh Bapa kami di surga, gelar beri pabadiamin, rahlah min kini rajanmu, selamin pratendu bas dunia bagi di surga. Berikan man kami akan cukup baswari senang endah. Alami salah kami, bagi alami kami salah pak kami. Olamin kami membekam kubas percobaan, tapi ulangi kami hidup si jahat mari. Sebab kamkap sumada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin.